siapapun yang bertentangan dengan kitab Allah, baik dia habib, baik dia kiai, baik dia syekh, baik dia imam, atau riwayat apapun yang bertentangan dengan kitab Allah, semuanya mardud, ditolak. Dan kita diperintahkan untuk menjadikan Quran sebagai tolak ukur kita, berpegang kepadanya sebagaimana yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar, pemirsa radio televisi Silaturrahim yang dirahmati Allah. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di bawah naungan Al-Quran Al-Karim yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita jadikannya sebagai pedoman hidup kita. Manusia tak akan dapat hidup dengan baik dan benar hanya dengan bergantung kepada akalnya. Karena dalam diri manusia bukan hanya terdapat akal sehat, tapi juga terdapat hawa nafsu. Manusia-manusia yang dikuasai oleh hawa nafsunya dengan mudah dia memperdayakan akalnya, memanfaatkan kecerdasannya untuk tujuan-tujuan yang tidak benar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat kasih sayangnya kepada kita menurunkan kitabnya sebagai cahaya yang menerangi akal kita. Sebagaimana cahaya matahari membantu kedua bola mata kita untuk dapat melihat dengan jelas. Walaupun kedua bola mata kita dalam keadaan sehat, kalau kita berada di tengah-tengah kegelapan, tak mungkin kita akan dapat melihat. Begitu pula akal kita di tengah-tengah tantangan hidup yang begini besar. Demikian pula di tengah-tengah gelombang hawa nafsu dan badai yang begitu dahsyat, sulit bagi seseorang untuk dapat betul-betul berada dalam keadaan lurus, dalam keadaan bersih, tanpa terpengaruh terhadap semua itu. Terkadang dia mengalami kebingungan untuk menentukan dan membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang baik dan buruk. Semua itu disebabkan karena keterbatasan manusia. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan kitabnya untuk menerangi jiwa kita, menerangi akal kita, meletakkan sistem nilai hidup yang jelas. Oleh karena itu kesimpulan-kesimpulan yang disimpulkan oleh nalar kita, oleh akal kita, apabila bertentangan dengan kitab Allah, kita yakini kepalsuannya, kita yakini kebatilan dan ketidakbenaran. Oleh karena itu jangan kita berupaya untuk menggiring Al-Quran agar sesuai dengan akal kita, fikiran kita, tapi hendaklah kita pergunakan akal fikiran kita untuk memahami
apa yang Allah terangkan dalam kitabnya, kemudian kita berpegang teguh kepadanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Karena apabila kita mengutamakan kesimpulan yang berasal dari nalar kita, pikiran kita akan temukan, hadirin sekalian, setiap orang akan berbeda dengan saudaranya dalam kesimpulannya, tergantung dari mana dia memandang. Dan manusia dalam memandang sesuatu tidak terlepas dari kepentingannya, dari sukanya, bencinya, kecondongannya, dan antipatinya terhadap sesuatu. Ini yang seringkali menggelincirkan seseorang, memalingkannya dari kebenaran tanpa disadari. Oleh karena itu, yang Allah jadikan sebagai pedoman dan tolak ukur bagi kita semua adalah kitab suci Al-Quran. Adapun kitab-kitab yang lain, sebelum kita terima, kita kembalikan kepada Al-Quran terlebih dahulu. Apabila sesuai, kita terima. Tidak sesuai, kita yakini kepalsuan dan kebohongan. Begitu pula riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Nabi kita, para sahabatnya, para keluarganya. Sebelum kita menerima, kita cocokkan terlebih dahulu di hadapan kitab Allah. Bila cocok kita ambil, bila tidak kita tolak dan kita sisihkan. Jangan kita terbawa oleh kefanatikan kita pada kelompok dan golongan tertentu. Akhirnya kita berupaya untuk menyesuaikan Al-Quran dengan doktrin-doktrin yang berasal dari mazhab, kelompok maupun golongan. Oleh karena itu benar salah tidak diukur dengan mazhab Syiah atau Ahlus Sunnah. Kemudian dalam Syiah tidak diukur dengan Zaidiyahnya atau Itsna Asyariyah atau Ismailiyah. Di kalangan Ahlus Sunnah tidak diukur dengan Syafi'inya, dengan Malikinya, Hambalinya, Hanafinya, Maturidinya, Asy'arinya, tidak. Tapi semua diukur dan dikembalikan kepada Al-Quran. Dia merupakan tali Allah dan Allah perintahkan kita untuk berpegang teguh kepadanya. Akhir-akhir ini kita jumpai sebahagian dari kalangan kaum muslimin. Mereka mengikuti perasaan mereka, mengikuti kesimpulan-kesimpulan rasional. Mereka jadikan sebagai panduan dan tolak ukur, tidak memeriksa terlebih dahulu kesimpulan mereka di hadapan Al-Quran. Akhirnya dengan mudah mereka digelincirkan dan disesatkan oleh syaitan. Allah memberikan kita akal untuk membantu kita memahami kitabnya. Untuk membantu kita membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, mana yang hak dan yang batil. Bukan untuk menjadikan akal kita sebagai rujukan Al-Quran, bukan menjadikan akal kita sebagai tolak ukur bagi Al-Quran. Apa yang sesuai dengan akal diterima, yang tidak sesuai dengan akal ditolak, sama sekali tidak. Tapi memberikan kita akal agar kita dapat berpikir dengan benar. Kemudian kita mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada kita. Setelah kita fahami dengan benar, dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari petunjuknya, kita berpegang teguh kepadanya. Walaupun semua makhluk di atas muka bumi menolak dan tidak menerimanya. Oleh karena itu, jalan satu-satunya untuk persatuan umat bukan berpegang kepada mazhab. Baik itu mazhab fikih ataupun mazhab ideologi. Seperti Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi yang merupakan mazhab fikih, atau mazhab yang kembali kepada ideologi seperti Asy'ari, Maturidi, Mu'tazilah, Syiah dan lain sebagainya. Tapi Allah jadikan kitabnya sebagai tali dan ikatan di antara kita. Kalau kita mengaku beriman, maka kita wajib kembali kepada Al-Quran, berpegang teguh kepadanya. Berbeda di antara dua orang. Yang pertama, seorang yang membaca Al-Quran dengan akal, pengetahuan yang Allah berikan kepadanya, dia berupaya untuk memahami ayat-ayat Allah.
Dia mengaitkan, menyatukan di antara ayat-ayatnya hingga mendapatkan kesimpulan yang jelas tentang maksud tujuan Al-Quran. Kemudian dia menerima, mengikuti petunjuk Al-Quran sebagaimana adanya. Nah, ini yang diajarkan dan diperintahkan Allah. Sedangkan yang kedua, dia sudah memiliki persepsi sebelumnya. Lalu dia berupaya untuk mengambil dari ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan persepsinya, yang sesuai dengan latar belakang madhab, latar belakang golongannya. Yang tidak sesuai dengan persepsi dan doktrin kelompok maupun golongannya, dia akan berupaya untuk mentakwil dan menyesuaikannya. Ini merupakan jalan kesesatan, dan ini merupakan tipu daya syaitan. Sebagai contoh, ada sebagian kalangan yang mengkampanyekan mazhab cinta. Sampai di kalangan mereka beranggapan bahwa surga sama neraka itu sama. Neraka juga merupakan karunia Allah, bukan merupakan siksaan. Mereka terbawa oleh perasaan mereka, emosi mereka. Hingga mereka mengatakan tidak mungkin Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang akan menyiksa hambanya. Allah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang tidak menyukai kezaliman. Mana mungkin Allah akan menyiksa hambanya? Mana mungkin Allah akan memasukkan mereka ke dalam api neraka? Ini betul-betul suatu pemahaman yang amat naif. Karena kalau seorang menempatkan cintanya bukan pada tempatnya, maka akan menimbulkan akibat sebaliknya. Kalau orang mencintai seorang yang berbuat kezaliman, berarti dia berbuat kezaliman terhadap orang-orang yang tertindas. Kalau dia mencintai seorang pengkhianat, apalagi dengan wewenang yang dimiliki, maka berarti dia menzalimi, menganiaya orang-orang yang menjadi korban akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu Allah dengan tegas berfirman dalam kitabnya, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah mungkin kami menyamakan orang yang berserah diri kepada Allah, yang tunduk padanya, dengan orang-orang yang durhaka, yang sombong dan ingkar kepada Allah? Malakum kaifa tahkumun. Di mana kalian? Bagaimana kalian berpikir? Bagaimana kalian memberikan keputusan? Jadi afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum fihi kitabun tadrusun. Inna lakum fihi lama tahkumun. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, apakah kalian memiliki kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, yang menjadi pegangan bagi kalian, hingga kalian memberikan keputusan sesuka hati kalian, berdasarkan apa-apa yang kalian putuskan tadi. Jadi amlakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun. Apakah kalian menerima, memiliki sebuah kitab, kemudian dalam kitab tersebut diterangkan bahwa kalian dapat memilih apa yang kalian sukai. Amlakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun. Jadi Allah bertanya, apakah kalian memiliki, menerima sebuah kitab yang kalian pelajari dan di dalamnya terdapat keterangan bahwa kalian dapat memilih apa yang kalian sukai. Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kembali, am lakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun salhum ayyuhum bidzalika za'im.
Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya kita renungkan dan kita fahami. Ayat-ayat ini merupakan beberapa ayat dari surah Al-Qalam, dimulai dari ayat 35 hingga ayat 41. Kembali saya ulangi. Pada ayat 34 Allah berfirman, Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka Allah subhanahu wa ta'ala sediakan jannatin naim, taman-taman syurga yang penuh dengan kenikmatan. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah mungkin, apakah masuk di akal kami menyamakan dan menjadikan orang-orang yang melakukan kejahatan, kerusakan di atas muka bumi sama dengan orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yang tunduk kepadanya mengikuti petunjuknya. Malakum kaifa tahkumun. Kemana akal fikiran kalian? Bagaimana kalian memberikan keputusan? Am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyaru. Apakah kalian memiliki sebuah kitab yang Allah turunkan dan kalian pelajari dari kitab tersebut, kalian memberikan pilihan-pilihan sebagaimana yang kalian kehendaki. Am lakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Atau kalian telah menerima perjanjian yang diperkuat dengan sumpah antara kalian dengan Allah, bahwa kalian dapat memberikan keputusan sesuka hati kalian. Salhum ayyuhum bidzalika zaim. Tanya pada mereka, siapa di antara mereka yang bertanggung jawab dalam hal ini? Siapa di antara mereka yang tampil ke depan bertanggung jawab dengan keputusan-keputusan semacam ini? Ini ayat 34 dari surah Al-Qalam, 35, 36, 37, 38, 39 hingga ayat 41, hingga ayat 40. Coba direnungkan bersama-sama agar kita semua tidak terbawa oleh perasaan kita dan kesimpulan-kesimpulan yang salah, mengikuti perasaan keluar dari kebenaran. Tidak mungkin sekali-kali Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yang tunduk kepadanya, yang mengerjakan amal soleh, hidup dengan lurus, dengan orang-orang yang berpaling dari Allah, mengikuti hawa nafsunya, melakukan kejahatan, kemudian melakukan pembenaran terhadap kejahatan yang dilakukan dengan mengatakan bahwa ini sesuai dengan akal sehat dan nalar. Nah, kita jumpai akhir-akhir ini banyak di kalangan kita dengan dalih cinta, dengan berpegang kepada mazhab cinta, mereka meninggalkan apa-apa yang diterangkan Allah dalam kitabnya. Menyamakan orang yang beriman dengan orang yang kafir, menyamakan orang-orang yang berbuat kebaikan dengan orang yang berbuat kejahatan, menyamakan orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang ingkar durhaka. Kalau seandainya hal ini kita terapkan dalam kehidupan kita, niscaya akan terjadi kerusakan di atas muka bumi. Karena begitu seorang hakim memberikan keputusan, hukuman kepada seorang penjahat yang melakukan pembunuhan atau pemerkosaan, penganiayaan, lalu orang mengatakan bahwa ini merupakan hukuman yang kejam, yang zalim. Tuhan saja Maha Pengasih. Kenapa kau memberikan keputusan semacam ini? Dia membela seorang pembunuh, merupakan bagaimana sakit hatinya, sedihnya keluarga yang terbunuh karena ditinggalkan oleh ayah mereka, oleh suami mereka, oleh anak yang mereka cintai, atau oleh istri mereka. Kita membela seorang yang zalim,
tanpa memperdulikan bagaimana derita perasaan orang-orang yang terzalimi. Begitu juga di saat seorang pencuri dikenakan hukuman akibat kejahatannya, mereka mengatakan betapa kejamnya hukum tersebut. Mereka hanya peduli untuk membela orang-orang yang zalim, orang-orang yang mencuri, yang mengambil sesuatu tanpa usaha, tapi dari keringat derita orang lain. Sedangkan orang-orang yang dicuri hartanya, yang teraniaya, mereka tidak pedulikan. Di mana keadilan semacam ini? Nah, kita jumpai banyak orang terpedaya oleh syaitan, tertipu oleh hawa nafsunya, terbuai oleh perasaannya, tanpa menghiraukan dan mengindahkan neraca keadilan. Maka Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan bagi kita semua untuk menjadi neraca dan mizan bagi kita, membedakan di antara yang hak dan yang batil, yang baik dan buruk. Yang Quran katakan hak, walaupun bertentangan dengan kesimpulan kita, pemahaman kita, maka dengan sendirinya hadirin sekalian, itu merupakan hak yang tidak meragukan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq, kebenaran yang sejati yang datang dari Tuhanmu, walaupun bertentangan dengan pemahamanmu, dengan kesimpulanmu dan perasaanmu, maka jangan sekali-kali engkau tergolong dari orang-orang yang bimbang dan ragu. Nabi dengan keyakinan ini berpegang pada tali Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala antarkan dirinya untuk mengeluarkan umat manusia menuju jalan-jalan keselamatan, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang, dan membimbing mereka untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Tapi kita kaum muslimin saat ini, karena meninggalkan Al-Quran, kita gantikan dengan kitab yang bermacam-macam. Kita meninggalkan keterangan-keterangan ketegasan Al-Quran dengan mengikuti perasaan kita, mengikuti pemahaman kita yang belum tentu benar, akhirnya mengakibatkan kita bertentangan, berselisihan dan bermusuhan satu dengan lainnya. Bahkan sampai pada keadaan umat Islam yang Tuhannya satu, nabinya sama, kitabnya juga satu, seolah-olah mereka beriman kepada Tuhan yang berbeda-beda. Seolah-olah mereka beriman kepada Rasul yang tidak sama. Seolah-olah mereka berpegang pada kitab yang bermacam-macam. Karena apa? Karena masing-masing mengikuti perasaannya, mengikuti kesimpulannya, tanpa menimbang dan mengembalikan pemahaman mereka kepada neraca yang Allah turunkan bagi kita, dan melihat ketauladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia, di antara para mufakir, bahkan dari kalangan orang-orang yang berpengetahuan, bagaimana diselewengkan oleh perasaannya, oleh nalarnya, oleh kesimpulannya, karena mereka tidak mengindahkan kitab-kitab, tidak mengindahkan kitab suci yang Allah turunkan. Dan Allah perintahkan kita untuk menjadikannya sebagai mizan, sebagai neraca. Jadi kembali saya ulangi apa yang terdapat dalam suratul Qalam. Innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka taman-taman surga yang penuh dengan kenikmatan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah mungkin kami samakan orang-orang yang berserah diri, yang tunduk pada Allah, dengan orang-orang yang durhaka dan ingkar kepada Allah? Malakum kaifa tahkumun. Bagaimana cara kalian berpikir? Di mana akal kalian? Bagaimana kalian memberikan keputusan? Am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun. Apakah kalian memiliki menerima sebuah kitab yang kalian pelajari? Inna lakum fihi lama takhayyarun. Sesungguhnya bagi kalian dalam kitab tersebut memberikan petunjuk kalian
untuk dapat memilih apa yang kalian sukai, yang kalian inginkan, bukan kembali kepada ketetapan yang datang dari Allah. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Atau kalian memiliki perjanjian yang diperkuat dengan sumpah antara Allah dan kalian, bahwa kalian dapat memberikan keputusan sesuka hati kalian. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanya kepada mereka siapa di antara mereka yang bertanggung jawab dalam hal ini. Kita harus memahami bahwa kita adalah hamba-hamba yang Allah ciptakan. Apa yang ada pada kita dari pengetahuan, semua adalah pengajaran dan bimbingan dari Allah yang mengajarkan kita apa-apa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan makhluk yang bernama manusia ini apa-apa yang tidak diketahui sebelumnya. Tapi apa yang terjadi? Kalla innal insana la yatagha an ra'ahu istaghna. Ingatlah, sadarlah akan dirimu wahai manusia. Tapi ternyata manusia bersikap congkak melampaui batas. Karena merasa dirinya telah apa? Telah betul-betul merasa cukup, merasa mampu, merasa dirinya juga berilmu, berkuasa. Mulai muncul keingkaran, kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin sekalian, ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi kita yang melantik dirinya sebagai seorang Nabi dan Rasul yang diturunkan di Jabal Nur, sebagaimana pendapat sebagian besar ulama, adalah suratul Alaq yang mengingatkan kita akan asal usul kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Jibril turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Gua Hira, di Jabal Nur, membawa sesuatu kepada Rasulnya untuk dibaca. Nabi mengatakan, ma ana biqari, sesungguhnya aku tidak dapat membaca. Nabi memeluknya dengan keras, Jibril memeluk nabinya dengan keras, kemudian melepaskannya kembali. Kembali berkata, Iqra. Kembali Nabi mengatakan, ma ana biqari, sesungguhnya aku tidak dapat membaca. Kembali Jibril memeluk dirinya sambil berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Nabi yang tadi tidak dapat membaca, karena sebelumnya dia tidak mengenal baca dan tulis, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dapat membaca. Sebagaimana Allah yang telah menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang mengajarkan kepada nabinya apa yang tidak diketahui sebelumnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Mengingatkan kepada kita bahwa Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang memberikan seluruh potensi yang ada pada kita. Dia memberikan kita akal untuk berpikir, memberikan kita penglihatan untuk melihat, pendengaran untuk mendengar, dan juga perasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita semua ini agar kita dapat mengenal Tuhan kita dan bersyukur kepadanya. Agar kita tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Dengan ilmu yang Allah ajarkan, dengan sedikit pengetahuan dan penemuan-penemuan yang kita temukan, lalu kita menyombongkan di hadapan Tuhan kita yang mencipta. Dan kita beranggapan bahwa kitab Tuhan kita tidak lagi relevan. Kita harus bedakan antara karya manusia,
antara tulisan manusia, pengetahuan manusia dengan ilmu Allah yang tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Dia mengetahui yang lalu, yang kini, yang akan datang. Ilmunya, ilmu yang telah sempurna, yang tidak berkembang dan bertambah dengan perkembangan zaman dan waktu. Dia mengetahui sesuatu sebelum kejadiannya, bahkan sebelum terciptanya, sebagaimana dia mengetahuinya setelah terjadi dan terciptanya. Artinya Allah tidak bertambah ilmunya dengan apa yang diciptakan, dengan apa yang dikembangkan di alam raya ini dari keadaan sebelumnya. Karena bagi Allah yang lalu, yang kini, yang akan datang tidak berbeda. Berbeda dengan kita manusia. Ilmu kita dari hasil pengajaran Allah. Dengan bertambah banyak kita belajar, bertambah melihat, mendengar, mengkaji, maka ilmu kita bertambah. Tapi kalau ilmu Allah bukan merupakan hasil dari kajian dan penelitian, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha tahu, maha sempurna. Segala sesuatu berawal daripadanya. Segala sesuatu bergantung kepadanya. Dan segala sesuatu juga kelak akan kembali kepadanya. Jadi Allah ingatkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Oleh karena itu setiap kali kita belajar, setiap kali kita membaca, jangan kita lupa untuk menyebutkan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah menciptakan kita, menganugerahkan segala sesuatu yang ada pada kita. Kita selalu ingat kepada Allah yang menganugerahkan semua itu. Dan kita juga harus menyadari bahwasanya ilmu kita sebagaimana Allah kuasa mengajarkannya kepada kita. Sebagaimana Allah mempersiapkan diri kita untuk menerima ilmu itu. Dengan mudah kalau Allah kehendaki untuk mengambilnya. Tak ada seorang pun yang kuasa untuk menahan dan menghalangi Allah melakukan hal tersebut. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Khalaqal insana min alaq. Lalu Allah ingatkan diri kita dan asal usul kita. Siapapun kita, apapun bangsa kita dan suku kita. Lalu apapun status kita, kedudukan kita, semua sama. Khalaqal insana min alaq. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Dalam salah satu tahapannya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari sari pati tanah. Dari seorang laki-laki terciptalah sperm atau sperma. Dari seorang wanita Allah menciptakan ovum, telur. Kemudian Allah pertemukan dalam rahim seorang wanita. Dari pembuahan di antara sperm dan telur lahirlah yang dinamakan alaq. Lahirlah yang dinamakan alaq atau zigot yang begitu lemah, yang melekat pada dinding rahim dan siap untuk memulai pembentukan dirinya menjadi seorang manusia, di mana sel tersebut membelah dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 terus, dan mulai di tengah-tengah kegelapan Allah membimbing sel-sel tersebut untuk merajut baik strukturnya, tulangnya, sampai kepada organ-organnya. Demikian pula bentuk rupanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah kegelapan tersebut, seorang laki-laki dan wanita sebagai ayah, ibu dari anak tersebut tidak tahu menahu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang menentukan siapa ayah ibunya, suku dan bangsanya, dan potensi yang akan dimiliki oleh orang tersebut yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian nanti. Khalaqal insana min alaq. Allah telah menciptakan makhluk yang bernama manusia min alaq. Setelah Allah mengambil saripati dirinya dari sari-saripati tanah yang dimakan ayah ibunya, Allah ciptakan sperma, ciptakan telur,
terjadi pertemuan dan pembuahan. Dari hasil pembuahan tersebut lahirlah yang dinamakan alaq, makhluk yang begitu lemah dan melekat pada dinding rahim, yang siap untuk memulai perjalanan dirinya sebagaimana yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia akan menjadi seorang pria, apakah akan menjadi seorang wanita, semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula bentuk rupanya, begitu pula potensi yang ada pada dirinya. Jadi ingatlah, sadarlah wahai manusia, semua yang ada pada kita adalah karunia dan anugerah dari sisi Allah. Dan jangan kita suka membanggakan diri kita atau meremehkan orang lain karena kelebihan yang ada pada kita, kekurangan yang ada pada orang menurut pandangan kita. Karena setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Dan kemuliaan seseorang bukan dilihat dari bentuknya, rupanya, demikian pula ilmunya, ataupun kedudukannya, maupun kekayaannya, tapi dilihat dari iman takwanya, bagaimana dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentaati perintah-perintah Tuhannya. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan kita dalam salah satu fase perjalanan hidupnya adalah alaq. Itu zigot yang melekat pada dinding rahim yang begitu lemah. Coba kita kembali kepada asal usul kita. Kita merenungkan kelemahan kita, kepapaan dan kebodohan diri kita. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, belajarlah dari apa yang kau lihat, dari apa yang kau dengar, dari hasil penelitianmu. Wa rabbukal akram. Sesungguhnya Tuhanmu yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada anak manusia tersebut, termasuk diri kita, bil qalam, melalui perantaraan pena. Pena yang sederhana, melalui pendidikan dan belajar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan kepadanya. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia berbagai macam ilmu pengetahuan yang sebelumnya dia tidak ketahui. Betapa indahnya ayat-ayat ini yang mengingatkan kita, menyadarkan kita, mengembalikan kita kepada asal usul kita pertama kali. Bukan kita yang menentukan siapa kedua orang tua kita, bentuk rupa kita. Begitu pula hadirin sekalian, bukan kita yang menentukan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita lahir ke dunia ini dari rahim seorang wanita, dari hasil pembuahan seorang pria yang Allah telah tentukan. Kita lahir ke dunia dalam keadaan lemah. Kedua orang tua kita begitu berharap, bergantung kepada Allah untuk kemaslahatan, kebaikan dan masa depan kita. Begitu kita mulai dapat berpikir dan berakal, pada saat itu kita menyadari betapa lemahnya diri kita. Perlahan-lahan kita tumbuh dewasa, tapi begitu kita berilmu, begitu kita berkedudukan, begitu kita mulai memiliki kekayaan, kita lupa kepada asal usul kita sebelumnya. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan makhluk yang bernama manusia ini berbagai macam ilmu pengetahuan yang tidak diketahui sebelumnya. Kalla innal insana la yatgha. Allah ingatkan, sadarlah wahai manusia. Sadarlah akan dirimu, akan asal usulmu. Begitu pula akan kedudukanmu, dan ingatlah nikmat Tuhanmu yang Tuhanmu telah limpahkan atas dirimu. Ternyata manusia bukan menyadari hal ini. Innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Ternyata manusia benar-benar telah melampaui batas karena dia memandang dirinya telah betul-betul hari ini sekalian mandiri, merasa cukup, merasa berilmu, berkedudukan, dan lain-lainnya. Mulai sikapnya bukan lagi sikap seorang hamba di hadapan Tuhannya, tapi dia berubah
mulai mempertuhan dirinya, mempertuhan pengetahuannya, mempertuhan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh A'agim, pendiri Darut Tauhid. Dia mengatakan bahwa saya melalui fase kehidupan. Yang pertama, beliau mendirikan Darut Tauhid, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, memperkenalkan Allah kepada mereka, agar manusia tidak lupa kepada Tuhannya, kepada penciptanya, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu merupakan saat-saat yang amat indah. Kemudian dengan dakwah yang disampaikan yang begitu mempesona, orang-orang mengagumi dirinya. Televisi-televisi mulai menawarkan jam tayang buat dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu mengagumi dirinya, bahkan berusaha untuk mendapatkan gambar bersamanya. Mulai saat itu uang mengalir. Namanya menjadi sesuatu yang amat berharga. Namanya, kedudukannya menjadi sesuatu hal yang sekalian yang dapat dijual belikan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil keuntungan dari namanya. Uang mengalir begitu deras. Pada saat itu dia lupa. Sebagaimana yang diterangkan dalam ceramah yang beliau sampaikan yang cukup menyentuh. Kalau tadinya dia mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar kepadanya, disebabkan karena kekaguman, pesona manusia yang terpesona terhadap dirinya. Mulai pada saat itu dia mempertuhan atau menuhankan uang, menuhankan kedudukannya. Begitu pula ibu-ibu yang mengagumi dirinya mulai takut kehilangan mereka semuanya. Tahu-tahu ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala yang cinta padanya memberikan pelajaran peringatan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kembali apa yang Allah berikan kepadanya. Kekaguman, bapak-bapak, ibu-ibu berbalik dengan mencemoohkan, meremehkan dirinya disebabkan karena beliau menikah kembali. Televisi-televisi yang tadinya mengangkat dirinya mulai menjatuhkan dirinya, menjadikan kasusnya sebagai buah bibir, tutur kata dan cerita. Dari sana juga mereka mengambil keuntungan dari berita yang mereka beritakan. Orang yang tadinya berupaya untuk berfoto bersamanya ternyata meninggalkan dirinya dan berpaling daripadanya. Dari babak yang pertama, babak tauhid, kedua merupakan babak duit, menurut apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga adalah babak belur, hadirin sekalian. Sebagaimana yang beliau ucapkan. Tapi pada saat itu beliau kembali menyadari dirinya, merenung akan kesalahan-kesalahan yang beliau lakukan. Dari cobaan tersebut, dia kembali kepada Allah. Dia merasakan itulah merupakan saat-saat yang paling baik, yang penuh pelajaran bagi diri. Alhamdulillah, A'agim mendapatkan perhatian kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melalui fase-fase pendidikan dalam kehidupannya yang mengingatkan dirinya. Coba kalau dibiarkan Allah di tengah-tengah kekaguman manusia, perhatiannya, pesonanya yang terus berkembang, dia berada pada fase yang kedua, di mana pada saat itu dia lupa akan tujuan hidupnya, lupa akan Allah yang melimpahkan nikmat karunia-Nya, tapi menuhankan baik itu harta maupun kedudukan dan kekaguman manusia apa yang bakal terjadi. Ini merupakan karunia dari Allah bagi A'agim. Mudah-mudahan beliau dapat bangkit kembali dengan keimanan, ketakwaan, keyakinan kepada Allah, menyadari akan nikmat karunia Allah. Bahwa semua yang ada padanya, yang ada pada kita adalah karunia yang patut disyukuri, bukan dibanggakan. Dan kita juga harus ingat tipu daya syaitan yang berupaya untuk meniupkan kebanggaan, kesombongan, keangkuhan dalam diri kita. Dan orang-orang yang diberikan kelebihan, wal-iyadzubillah. Kita ucapkan selamat buat A'agim, kita doakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan dirinya. Yuthabbituhullahu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Begitu pula untuk saya, untuk para dai-dai yang lain.
Kita berharap agar Allah SWT tidak membiarkan syaitan membisikkan di hati kita keangkuhan, kesombongan, kebanggaan. Tapi selalu mengingatkan diri kita akan kebodohan kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Yang ada pada kita adalah pemberian dari Allah. Dengan mudah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil apa yang Allah berikan. Qulillahumma malikal mulk. Katakan sesungguhnya Allah, atau ya Allah, Engkaulah raja di raja. Katakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau adalah raja di raja. Seluruh penguasa di alam raya ini berada di bawah genggaman kekuasaan-Mu. Engkaulah yang memberikan kepada mereka apa yang ada pada mereka. Engkau memberikan kekuasaan bagi siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan Engkau juga mengambil dari siapa yang Kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Engkau juga memuliakan siapa yang Kau kehendaki. Wa tanzi'u wa tudhillu man tasha', dan Engkau juga merendahkan dan menghinakan siapa-siapa yang Kau kehendaki. Dengan sendirinya Allah memuliakan seseorang, menghinakan dan merendahkan seseorang, itu kembali kepada ulah dan perbuatan. Yang bersyukur akan dimuliakan Allah, yang ingkar akan direndahkan dan dijatuhkan Allah. Biyadikal khair, di tanganmu lah seluruh kebaikan berada. Hanya padamu, hanya dalam genggaman kekuasaanmu ya Allah, seluruh kebaikan berada. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi apa yang kita mau banggakan? Ilmu, harta, kedudukan, bentuk, rupa, suku, bangsa, atau nasab. Semua ini hadirin sekalian pemberian Allah sebagai ujian bagi kita. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Bila kita ingkar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan merampas nikmat yang ada pada kita dan menjerumuskan kita bersama datuk pemimpin mereka, orang-orang yang menyombongkan diri, iblis laknatullahi alaihi, yang diberikan nikmat tapi lupa kepada Allah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi hendaklah kita menyadari kedudukan kita sebagai hamba, sebagai makhluk, sebagai khalifahnya di atas muka bumi yang terikat dengan perjanjian dengan Allah. Kitab ini merupakan kitab perjanjian terakhir. Dan Nabi Rasul yang diutus di tengah-tengah kita untuk menyampaikan kitab perjanjian ini, maka berpeganglah kepadanya. Gunakan akal, fikiran, penglihatan, pendengaran, dan juga perasaan yang Allah berikan kepada kita, dan berbagai macam potensi yang lain untuk dapat memahami kitab ini. Beramal sesuai dengan petunjuknya, mengabdi kepada Allah, mensyukuri nikmatnya, dan tidak membiarkan syaitan menggelincirkan kita dengan mengikuti hawa nafsu kita, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, di tengah-tengah kondisi saat ini kita jumpai kaum muslimin dalam keadaan bingung, dalam keadaan resah, dalam keadaan gamang, tidak tahu jalan mana yang mesti mereka tempuh. Siapa yang harus menjadi ikutan mereka? Masing-masing mengklaim bahwa mereka lah yang membawa ajaran yang benar, mereka lah golongan yang selamat. Kalau kita tidak mengklaim hal tersebut, kita tidak mengatakan bahwa jalan saya merupakan jalan yang selamat, kita tidak mengatakan bahwa Rasil merupakan radio yang akan mengantarkan kalian menuju keselamatan, tapi kita berupaya untuk berjalan di atas jalan keselamatan dan penerangan serta petunjuk yang Allah turunkan kepada kita. Oleh karena itu, para pendengar, para pemirsa, periksalah, lihatlah, perhatikan. Apabila kita sesuai dengan kitab Allah, terimalah dan ikuti. Tapi bila kita tidak sesuai dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kalian terima dan kalian sambut. Karena kebenaran bukan diukur dengan Ustadz Hussein, Ustadz Fulan, tapi kebenaran diukur dengan kitab Allah. Saya bisa melakukan kesalahan, saya dapat tergelincir, terjerumus bersama hawa nafsu. Oleh karena itu, hendaklah pemirsa, pendengar, betul-betul berupaya untuk mencocokkan apa yang disampaikan oleh para ulama kita dengan kitab Allah.
Kalau orang mudah mempelajari matematika, fisika, kimia, ketahuilah kitab Allah, kitab yang dipermudah oleh Allah untuk dapat kita pelajari dan kita fahami. Jangan justru kita jauh dari Al-Quran atau menjauhkan orang lain dari Al-Quran dengan alasan bahwa tidak boleh kita sembarangan mempelajari Al-Quran secara langsung. Berkaitan dengan detail hukum yang diterangkan Allah, kembalikan pada ahlinya. Tapi Al-Quran bukan hanya berisikan ayat hukum. Ayat-ayat hukum dalam Al-Quran kurang lebih sekitar 500 ayat. Selebihnya merupakan pelajaran yang dapat kita fahami, yang mengingatkan kita akan Tuhan kita yang sebenarnya. Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang menciptakan kita, menempatkan kita di muka bumi sebagai khalifahnya. Dia menceritakan akan asal-usul kita, tujuan hidup kita, tempat kembali kita, menceritakan sejarah umat terdahulu yang beriman dan ingkar. Allah berikan petunjuk dan rahmatnya kepada mereka yang beriman dan taat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka yang ingkar dan durhaka. Pelajaran yang amat banyak dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita harus betul-betul faham bahwa Al-Quran tidak diukur dengan seseorang. Al-Quran tidak diukur dengan Ustadz Hussein, Ustadz Fulan, Imam Fulan dan Imam Fulan, atau diukur dengan kita Fulan maupun kita Fulan, sama sekali tidak. Tapi kita semua, para ulamanya, begitu pula para imamnya, diukur dan dicocokkan dengan Al-Quran. Oleh karena itu kebenaran yang datang dari Allah satu, tapi pendapat manusia berbeda-beda. Kalau kita membiarkan diri kita hanyut bersama pendapat manusia, maka dengan mudah kefanatikan akan menggelincirkan kita, menjauhkan dari kebenaran. Tapi kalau kita mau mengembalikan pendapat dan pemahaman manusia ke hadapan Al-Quran, Allah akan memberikan bimbingan dan penerangan bagi kita semua. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita kembali kepada kitab Allah, mempelajari isinya, membekali diri dengan ilmu-ilmu yang memudahkan kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan kita mengajak para alim ulama dalam setiap khutbah mereka, ceramah mereka, hendaklah mereka membawakan ayat-ayat Allah sebagai panduan, sebagai pegangan. Kemudian mengambil dari tafsir-tafsir Al-Quran yang cocok, yang sesuai dengan ayat Al-Quran. Bukan menggiring Al-Quran, penafsirannya agar sesuai dengan pendapat satu kelompok atau doktrin satu golongan, atau disesuaikan dengan madhab satu imam. Tapi semuanya hendaknya kita kembalikan pada kitab Allah. Tapi yang jarang kita dengar justru khutbah-khutbah yang membawakan ayat Allah, mengajak umat untuk meresapi, menghayatinya, mengikuti petunjuk Allah sebagaimana adanya. Tapi yang banyak kita jumpai orang-orang yang mengambil ayat-ayat Allah untuk melakukan pembenaran terhadap pendapatnya, menyelewengkan ayat-ayat Allah dari tempatnya karena kecintaan kepada dunia. Jadi kewajiban para ulama mengajak orang kembali kepada Al-Quran sebagaimana tugas Rasulnya, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Berikan peringatan dengan Al-Quran siapa-siapa yang takut kepada ancamanku. Jadi Rasul turun diutus bukan membawa sesuatu yang lain dari apa yang Allah turunkan. Beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah. Oleh karena itu gelar beliau adalah Rasul. Maka yang Rasulullah sampaikan adalah apa-apa yang Allah terangkan dalam kitabnya. Adapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan melakukan hal tersebut karena beliau orang yang menerima amanat. Beliau menyampaikan Al-Quran, menerangkan maksud-maksud dari Al-Quran yang tidak difahami oleh umat manusia. Itu pula yang menjadi tugas bagi para ulama. Bukan mengkampanyekan mazhab tertentu, bukan mengkampanyekan golongan tertentu, sekte tertentu, ataupun partai tertentu, tapi mengajak umat untuk kembali kepada Allah, kembali kepada kitabnya dengan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah
apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pemaparan yang berhubungan dengan apa yang kita sampaikan. Insya Allah esok hari kita akan hubungkan dengan beberapa hal yang bersifat aktual dalam kehidupan kita, yang kita ingin kembalikan kepada kitab Allah. Bukan kita kembalikan untuk mengikuti hawa nafsu kita atau kesimpulan-kesimpulan kita yang jauh dari ayat-ayat dan petunjuk Allah. Kembali kita ingatkan, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu mir rabbik fala takum minal mumtarin. Kebenaran hanyalah yang datang dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk dari orang-orang yang bimbang dan ragu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.